Halo sobat muda milenial, jumpa lagi di program podcast TVRI Bali, di mana kita akan selalu bahas tentang yang santai-santai, ngulik tentang yang unik-unik, yang pasti akan menginspirasi kalian semuanya. Nah, di dalam program podcast kali ini kita kehadiran dua tamu spesial nih, yang pasti kita juga akan membahas hal yang spesial. Nah, kali ini dalam program podcast kita akan membahas tentang dunia fotografi. Seperti apa? Langsung aja kita diskusi dengan kedua narasumber kita yang tamu spesial. Halo Mas Wira, Mbak Rania. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Baik. Ini kayaknya jodoh apa gimana ini? Kok sama-sama hitam kayaknya? Ya, hari ini kita temanya hitam. Black sweet ya? Black sweet. Black Sweet. Oh, Beauty and The Beast. The Beast ya. Oke. Gawat. padahal kita nggak janjian ya Iya. warnanya apa. Aduh. Oke, langsung aja nih Mas. Boleh. Kita bicara fotografi ya. Kalau fotografi kan sudah semenjak lama ya. Lama. Sudah lama banget lah dari tahun mungkin zamannya. 2010 lah saya. Itu kenapa sih tertarik foto? Karena di fotografi itu ada kesan yang sangat istimewa ya. Kalau di foto itu kan ada kita menangkap cahaya. Oke. Dan kalau di modeling itu kita cari model kayak gimana sih kelihatan model itu biar orangnya jadi yang kelihatan nggak begitu jadi wah gitu, jadi cantik. Kalau foto orang cantik malah udah biasa, seperti cantik itu di foto di kayak apapun pasti tetap cantik. Tapi yang biasa-biasa ini di foto biar kelihatan wah tuh gimana sih caranya? Jadi kita kan perlu angle kayak itu. Yang paling berkesan buat saya ya, buat di fotografi ya, paling nikmatnya di sana. Membuat orang merasa, oh bagus, kelihatan. Seperti itulah. Seperti itu. Sebelum ini kan berarti kita berbicara model itu kan yang apa namanya manusia. Kalau kita berbicara genre kan fotografi banyak banget tuh. Iya. Ada yang landscape, ada yang nature dan sebagainya. Kenapa memilih capture model? Nah, kalau saya sih sebenarnya pecinta wanita ya. Ini dia. Semua laki-laki lah gitu lah. Pecinta wanita, kalau nggak gitu kan ya gimana lah gitu kalau jadi cowok. Harus tetap seperti itu. Jadi karakter untuk di model itu kita harus juga lihat seperti apa. Mimik wajahnya, moodnya dia kayak apa. Jadi pengen tahunya tuh seperti apa sih orang ini karakternya gitu. Kalau moto jepret asal jepret kan nggak gini di modeling. Tapi kita harus tahu dia body language-nya, mood-nya di wajah dia kayak apa. Seperti itu sih penting. Oke. Nah kemarinnya ini mungkin tadi ada menarik nih apa yang disampaikan Mas Wira. Jadi dari foto tersebut tidak hanya asal jepret saja. Jadi apa yang menangkap hal yang biasa tersebut menjadi yang wah. Iya. Itu benar nggak? Sepakat nggak Mbak Rani sebagai seorang model? Ya sepakat. Sepakat karena apa? Mungkin kalau fotografer kan melihat wanita, kalau misalkan kayak tadi dibilang Pak Wira kan kayak yang cantik itu udah biasa. Dengan selfie sendiri aja udah cantik. Pak Wira kan memilih yang mungkin yang dimaksud Pak Wira itu karakter. Karakter wajah. Kalau yang punya karakter biasanya kan lebih bagus di foto. Dibanding misalnya kalau yang cantik kan udah banyak. Ada yang cantik tapi kurang, misalkan pas di foto kurang bagus atau kurang apa, tapi kalau yang punya karakter biasanya kalau udah di foto tuh udah langsung kayak wah gitu. Itu yang dimaksud Pak Wira. Oke, yang biasa kita hal biasa yang kita sebut itu kan fotogenik ya. Fotogenik. Misalkan kayak aku biasa, tapi kalau udah di foto kan pasti wah. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong Mbak Rani sudah berapa lama jadi model? Awalnya sih iseng ya, sekitar berapa tahun ya, udah hampir kayak 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Sudah di bagian macam ini model foto-foto apa di majalah dan sebagainya. Kalau majalah kan udah nggak ada ya kayaknya. Ya maksudnya dari awal dulu kan? Kayak ya website kayak gitu-gitu. Kayak waktu itu di Mail Indonesia kayak Mail Indonesia, oke. Ya, ada. Terus kalau misalkan majalah mungkin koran-koran ya, koran-koran yang apa? Yang kayak tapi kebanyakan di Jawa sih ya. Yang tahu aku dulu kebanyakan dari Jawa, bukan di Bali. Padahal aku kebanyakan fotografer yang mau tuh Bali gitu. Tapi banyak yang ngundang tuh keluar
keluar Bali. Luar Bali ya? Ya, Jakarta biasanya. Jakarta, Oh, Jakarta. Iya, Jakarta, Surabaya, Lombok. Oke, dari iseng itu akhirnya sampai saat ini Iya, berlanjut. dilanjut. Tapi sekarang itu lebih kayak di filter ya. Misalkan kan banyak Ini nih, filter masih nih. banyak tawaran nih. Masih banyak tawaran loh. Meskipun udah Iya. berumur ya. Oh, udah berumur masih ya. kelihatan, masih kelihatan apa? Mas Fira bilang? Iya. Seksi. Ya, seksi. Ya kita ngomong seksi ini. Seksi dan awet muda lah. Seksi dan awet muda. Iya, iya. Banyak, cuman mas sekarang tuh lebih di filter kayak gitu. Kalau misalnya yang nawarin fotografi kayak gitu, misalnya mau foto ini enggak, mau foto ini enggak, mau foto ini, foto yuk atau banyak, masih banyak, cuman kayaknya enggak. Orangnya soalnya moody. Kalau misalnya lagi mood bisa sebulan, bisa sampai ngambil berapa. Tapi kalau lagi enggak. Aku tergantung badan juga, kalau lagi pengen makan enak, aku nggak ambil. Tapi kalau lagi misalkan lagi udah bagus nih badannya, oke, aku ambil. Enjoy jadinya. Ya, enjoy gitu. Terus konsep foto pertama kali Biasa, ikut apa? ikut biasa di tawaran biasa. Maksudnya ada temen satu kantor dulu, Pak siapa namanya? Aku jadi lupa. Pak siapa ya, lupa. Teman satu kantor iseng, ya teman kerja, foto yuk katanya gitu. Bu, boleh saya foto nggak gitu. Waktu dulu tuh masih BlackBerry ya. Oh, masih biar. Masih BlackBerry dulu ya. BlackBerry sama itu ya. Masih BlackBerry. Lumayan kan untuk BBM nih, untuk profil BBM. Ayo dari situ banyak yang moto, habis itu banyak tawaran, dari situ ya udah lanjut aja lah, iseng. Mantap. Sambil iseng, tapi sekarang kebanyakan endorse-nya kayak villa, hotel, restoran, banyak sekarang. Banyak sekali ya. Iya. Oke, kita sekarang lanjut ke Mas Wira. Mas Wira, kalau kita bicara foto kan pasti ada teknik-teknik ininya. Nah, kalau kita bicara konsep apalagi, apalagi kita bicara seksi. Ya. Ini kan kaitan dengan model. Nah, itu menurut Mas Wira itu seksi itu dalam suatu konsep fotografi itu seperti apa sih menurut pandangannya Mas Wira? Kalau saya itu ngomongin konsep ya dulu. Iya, konsep dulu. Kalau di awal saya dulu tuh memang saya suka ya moto yang seksi. Oke. Seksi itu ada yang bikini, ada yang nude. Nude ya? Ya. Wah, nude nih. Ini menarik nih. Ya. Konsepnya nude nih. Ya seperti itulah konsep-konsep Oke. dulu awal-awal foto Dulu. memang. Sekarang masih? Sekarang udah masih tapi udah jarang-jarang lah. Sudah insyaallah. Sudah jarang-jarang insya. Insaf juga ya. Kalau saya tapi di seksi itu nggak kental vulgar banget sih, kayak di nude itu nggak vulgar. Oke. Sama di bikini pun dia cari tempat yang sesuai lah. Oke. Pakai bikini kayak di pantai, di kolam itu baru. Kalau di nude kita kalau main di studio itu saya ambil yang art, yang siluet. Oke. Gitu, nggak vulgar sampai kelihatan ini enggak. Itu yang saya ambil. Kalau di konsep itu, kalau di konsep di model biasa, kalau di studio paling pakai gaun, dress gitu. Kebanyakan sih anak-anak yang ini sekarang ada yang manajemen lah. Penggemarnya dia tuh anak-anak ABG. Ada BG ya. Angkatan WB gue. Ya karena memang itu jadi awet lah sedikit. Jadi kelihatan awet terus ya. Karena banyak remaja-remaja yang datang gitu. Padahal udah umur udah tua. Itulah sih kalau konsep-konsep seperti itu. Kalau konsep yang lain ya paling landscape pun udah jarang sekarang. Memang budaya pun udah, waduh kalau disuruh berangkat jauh-jauh udah. Sekarang apa sih konsepnya Mas Wira? Kalau saya konsepnya paling itu ya pakai gaun gitu konsepnya di studio. Kalau nggak buat acara bikin konsep apa gitu fotografinya. Tapi kalau tadi berbicara tadi Mas Wira bilang seksi, nude. Ya. Kalau dari segi teknik sendiri untuk capture itu sama saja dengan pengambilan gambar objek yang lain. Kalau saya biasanya saya pakai lampu, pakai flash. Oke, kalau pakai flash. pakai main di flash, ya. Indoor ya? Ya, kalau di indoor. Kalau ada pun yang pakai jendela, cahaya dari jendela itu aja bisa dipakai untuk buat siluet kok. Tapi intinya ya kesannya fotonya itu seksi tapi nggak begitu terlalu kelihatan ya, nggak begitu vulgar seperti itu. Oke. Jadi lebih
kelihatan lebih elegan jadinya. Kalau memang vulgar itu kan buat apa ya, majalah porno juga banyak kan. Iya. Oke, sepakat Mas Vira. Sebenarnya kan kalau kita berbicara seksi itu kan seksi yang tanda kutip, kalau saya lihat tadi itu kan dari artnya ya. Benar nggak sih Betul. barannya? Betul banget. Sebagai seorang wanita. Iya, aku juga suka kalau misalkan melihat wanita di foto, tapi bukan kan banyak juga sekarang yang vulgar kayak gitu ya, anak-anak yang sekarang tuh kalau tak lihat tuh kalau di Instagram tuh banyak banget yang vulgar, mungkin kebanyakan pengen langsung Ekspresinya ya kan. ya kayak gitu. Cuman ada juga yang foto kayak nude tapi dia artnya tuh kelihatan banget gitu. Itu juga aku suka. Aku tuh wanita, tapi aku juga mau menggamari wanita yang cantik, yang benar-benar kalau misalkan di foto itu memang benar-benar dia punya karakter tersendiri. Iya. Gitu biasanya. Berarti kamu pengen dipoto juga gitu? Ya udah, nanti buat. Kayaknya kalau Apakah pernah ada experience juga kemarin ya terlibat dalam konsep itu kayak ini seksi bikini sampai ke seksi bikini nude? ya. Nude, kalau nude enggak, Belum pernah. belum. Kalau dia bikin. Dan pengen? Bikini ya, hah? Pengen? Enggak. Oh, cuma nanya aja. Ya seandainya kalau buat art gitu kan. Kalau buat masih art bisa. ya, kalau buat art ya. Kan tadi kan seperti bilang tadi seksi itu kalau dalam kita rubah jadi konsepnya suatu seni itu pasti ya kan Iya. di mata itu luar biasa banget. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama nih, Mas Wira sebagai seorang fotografer, Mbak Teh sebagai seorang model. Kita lihat sendiri media sosial ini menjadi media yang sebenarnya harusnya digunakan secara positif. Iya. Betul. Tapi kalau kita lihat generasi mudanya ini kebablasan over dia. Iya. Tadi kan Mbak Rani bilang Iya. mengekspos dirinya itu cantiknya ya penempatannya salah mungkin ya. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kadang sering menyayangkan gini, ini anak ini bagus, ini anak ini cantik. Sebenarnya bisa menghasilkan uang maksudnya dengan hasil yang kayaknya kalau untuk ke seni itu lebih bagus gitu. Iya, Kalau betul. kadang sering menyayangkan gitu. Tapi ya itu kan Dan ada satu hal lagi ya sendiri. di dunia fotografi dan di modeling itu ya. Ya. Nggak semua orang fotografer dan modeling nude itu ada yang aneh-aneh gitu. Itu pure kita kerja. Dan dia fotografer dia bilang wah ini habis ini pokoknya jelek-jelek lah pandangan itu nggak semua seperti itu. Kalau kita memang udah foto, fokusnya pasti ke foto. Model pun seperti itu, fokus kalau dia memang udah profesional dia foto, ya pasti dia fokusnya ke foto, dia bergaya. Dan model itu nggak mungkin dia kalau yang baru-baru lah pasti diarahin kan. Kalau yang udah pro gitu udah langsung dia bergaya. Langsung bergaya gitu. Langsung buat bergaya, nggak bakal bisa kita ngarahin lagi, nggak perlu diarahin lagi. Itu karena nggak ada yang tanda kutip yang lain-lain lah. Iya, tapi selama 10 tahun lebih kali ya saya berkarir. Iya, berkarir jadi model. Saya belum pernah ketemu fotografer yang aneh-aneh. Tapi semua fotografer memang kita sama-sama profesional. Ya. Mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Lombok, mau di luar Bali, sama di Bali pun yang Rania kenal ya, semuanya profesional. Foto, abis foto ya sudah. Tapi kalau ngobrol bercanda-canda sih, itu udah hal biasa ya. Udah hal biasa itu itu. kan Kerja karena, kita, ya. karena kedekatan kita Kedekatan. sama ini ya. Iya, benar. Jadi biar ada chemistry-nya antar. Misalkan pas foto tuh kan, jadi nggak canggung lagi, Betul, nggak betul, malu betul, lagi. rasa Iya aman. harus itu. Kita gitu. harus komunikasi dulu ya sama model sama fotografer. Jadi biar enak jadi. Iya. Nah, ini menarik nih. Tadi bicara uang. Kita lihat kan fotografi ini dulunya awalnya menjadi hobi, komunitas, sekarang menjadi suatu bisnis industri. Ya, lain. Itu gimana menurut Mas Wira? Dari saya dari saya itu di fotografi memang banyak peluang, memang. Kalau dulu saya memang penghobi, jadinya kemanapun ada konsep foto gitu pasti saya datang, dimanapun. Tapi kalau sekarang ini, buat apa sih jadi fotografer ini kalau nggak kita menghasilkan, kan rugi juga kita beli alat, alat pun mahal-mahal. Jadi kita harus bisa memanfaatkan alat itu, jadi kita harus bisa. Makanya kadang ada manajemen gitu kayak foto yang bayar berapa gitu kan masih ada pemasukan lah buat
beli apa gitu lensa. Itu ya jadi ajang ini kayak ada prawedding seperti itu kan masih bisa meskipun nggak begitu terjun ke dunia prawedding sih. Itu jadinya bisa kita ini buat menghasilkan. Betul ya. Simbiosis Iya. mutualisme lah Iya, ya. betul. Kayak sekedar hobi saja. Iya, dia model pun seperti itu kok. Kalau dia dapat endorse kan dia udah lumayan sebenarnya itu gede dia. Ya kan? Iya. Iya, Mbak Rania, betul. Iya, betul. Endorse sudah berapa banyak? Aku banyak kan banyak lumayan. Dari foto itu ya? Iya, dari foto kan mereka Foto-foto upload menarik. Iya, dari foto itu kan kebetulan kalau misalkan kalau pihak hotel kan nggak nyari yang kayak vulgar yang apa Betul. enggak. Mereka tuh kan ngelihat dulu profilnya dulu. Misalkan diajukan berapa model, terus nanti CEO-nya tuh misalkan ngasih 10 model. Kebetulan kalau misalkan hotel-hotel yang kayak banyak hotel yang bagus-bagus yang mewah-mewah kan kebanyakan ngambil yang mature ya. Kebetulan saya yang selalu kepakai gitu. Nah, itu intinya kalau memang sudah terjun di modeling sama di fotografi ya itu. Belum ada endorse nanti kalau di fashion gitu kan, baju itu kan banyak. Belum lagi ada yang ada skincare gitu, dilihat gitu kan, Iya. itu jadinya nggak kehitung lah kita bisa dapat keuntungan seperti apa. Kalau kita bicara pro dan konnya, sebagai seorang fotografi, apa yang menjadi... Kalau tadi kita bicara positifnya ya, pro-nya gitu ya. Kalau konnya sendiri, pernah mendapat hal-hal yang apa namanya, ngerasa Nggak enak, gitu. pengalaman gitu. Pengalaman ya, Woi. ekspresi Mas Wira. Kalau pengalaman sih banyak sekali ya. Saya pernah lensa yang jatuh. Itu ngambil momen apa tuh? Itu ada disebutin dah, itu lensa yang jatuh. Terus ada lampu flash yang jatuh ke kolam, gitu jatuh kan udah itu hilang, itu udah nggak bisa kepake lagi. Nggak bisa pakai lagi. Lensa udah nggak bisa kepake lagi. Meskipun bisa dibenerin tapi nggak sesuai dengan itu. Pengalaman juga yang paling sering itu pas kita moto hujan. Hujan itu nggak bisa diprediksi ya? Nggak bisa diprediksi. Udah gitu udah bayar model. Oh iya, udah bayar model, kita udah stop bayar model, udah mau gini konsep, gimana lagi? Satu yang pernah saya pengalaman yang paling menyakitkan itu file ke format. Aduh, itu gimana itu ceritanya? Itu yang paling, itu ngulang saya buat prawedding. Dan klien sendiri? Kliennya untungnya kliennya mau ngulang. Kalau enggak, udah mana nyari fotonya lagi itu. Udah dibawa kemana-mana, dibalikin nggak bisa, ya udah harus pulang akhirnya. Tapi Mas Wira sendiri ada timnya apa memang? Kebetulan salon di tim juga, jadi dia mau ngeres. Untung klien juga masih mau dah dia untuk masih stay di Bali lah. Masih stay di Bali ya? Itu yang paling saya pengalaman seperti apa? Itu yang ke format. Format. Susah itu. Jadi Tapi ya. experience yang paling mengenakan itu apa? Tadi kayak sempat ngobrol cerita 3 hari, 4 hari itu. Kalau yang mengenakan itu apa ya yang di fotografi ya? Udah fotografi. Ada klien yang polosnya minta ampun. Itu paling enak. Kita diajak jalan dan dikasih hasil yang memuaskan lah. Itu yang paling enak. Mungkin karena dia sudah betul-betul Tahu. tahu kualitasnya Ya, Mas Wira itu. juga. Jadinya yang dipindah klien itu nggak mau. Harusnya tetap saya yang foto itu. Berarti kita harus benar-benar bahwa industri fotografi itu benar-benar Iya. Kita harus menjanjikan juga sebenarnya ya. Iya. profesional lah kita. Ya, profesional. Kalau nggak gitu nggak bakal ada yang lirik. Iya. Apalagi dengan modal aja, alat ini aja mahal kan? iya, Kamera, lensa. Pertama kali pakai kamera apa, Mas? Saya sampai sekarang sih saya masih di Canon. Masih di Canon ya? Ya, tetap sama Sony juga. Karena kan sudah ada terus baru apa namanya Nah, teknologi ya. kalau mau ngikutin upgrade kamera nggak bakal bisa habis. Nggak bakal habis. Nggak bakal bisa habis ya. Kalau kita mau ngikutin itu ya kita biayanya mau besar. Betul. Terus berapa kita mau kasih penghasilan? Kalau klien minta ya kasih segini harga, minta gimana jadinya? Benar-benar. Kita kasih harga 3 juta, ditawar 1 juta ya udah gitu. Jadinya makanya kan ya gimana kalau ngikutin itu ya harus ngikutin harga juga. Apalagi sekarang pasaran kalau udah gitu ditawar segini, tawar segini. Oh di sini dapat murah gitu ada. Itu udah nggak nutupin. Yakin. Kalau kita bicara Mbak Rania sendiri, tadi kan Mas Wira sebagai seorang fotografer. Kalau Mbak Rania sendiri, pernah dapat hal-hal seperti experience yang mungkin bad atau buruk selama menjadi seorang model?
Kalau selama ini sih enggak ya, fun-fun aja sih. Fun ya? Kalau menurut yang aku rasain ya, maksudnya kalau misalkan ada apa, nggak ada sih. Semua fotografer juga mereka semua baik-baik semua. Fotografer, maksudnya ketemu fotografer juga semua mereka welcome. Nggak ada sih yang kayak apa, yang benar-benar buruk banget, nggak ada. Nggak ada ya? Sama model juga, modelnya kan anak-anak semua kan. Kalau dibanding aku. Kan ngomong anak-anak gitu. Oh gitu ya. Iya kan. Kalau setiap ketemu, kadang bikin gini ya. Rania mau ya foto event di sini, misalkan gitu. Kayak kemarin sama Hyundai misalkan gitu. Oh oke. Modelnya kan dikasih ke player nih, modelnya ini. Aku cek dulu kadang, wih cantik banget. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Minder. Enggak. Nah, Risih enggak, minder enggak? Pertamanya ya udah pas ketemu nih insecure tuh, maksudnya pas ketemu tuh umur berapa? Di foto kan biasanya kan beda ya, Instagram sama asli itu kan beda. Anak-anak kecil kan gitu, udah gini. Tapi ada semacam kayak insecure gitu kan. Aduh, umur berapa? Baru 20 katanya gitu. Kakak berapa? Kan kadang gitu. Oh kakak aku. Justru jadinya seneng kan dipanggil kakak. Oh berarti aku belum tua banget kayaknya kan gitu. Dengan banyak fotografer yang maksudnya, tapi kenapa kok semuanya ke aku kan gitu kan. Kadang mereka tuh kan ngasih banyak juga kan ke kita hasil foto ini. Kalau udah motorannya udah deh katanya filenya sampai habis dah katanya gitu. Lah anak-anak kemarin enggak, kalau jadi kadang fotografer mungkin ya ngelihat anak baru kemarin mungkin kan harus kayak diatur ya. Capek ngatur. Sedangkan kalau misalnya kayak di event tuh kan harus cepet kayak gitu. Kalau aku kan udah dikasih, misalnya dikasih misalkan dikasih mobil atau apa, misalkan dikasih barang yang harus aku foto, ya sudah dengan ini langsung post untuk ini ya. Langsung post, terserah kalian mau ngambil gimana. Misalkan di depan itu ada 30 fotografer, oke, 5 menit sini, 5 menit tengah, 5 menit kanan, kiri, tengah gitu aja. Jadi udah langsung tag misalkan, oke, aku dari sini ya, tapi nggak bilang. Jadi kasihan kan, fotografer tuh kan berkumpul. Betul. Jadi aku ke sini dulu, oke. Dan aku harus ngambil ini si mobil itu kan, mereka tuh biar bagus juga kan. Jadi aku dari sini dulu, oke 1, 2, 3 udah habis gaya di sini. Oke, aku tengah dengan posisi yang sama, dan mereka pasti akan ngambil juga yang tetap posisinya di situ. Cuman aku ngambil di sini 5 menit. Udah gitu aku baru ganti posisi 5 menit. Gitu caranya kayak gitu. Tapi makanya kalau misalkan ini, aku bilang gimana aku ngupload, dia banyak banget kan yang ngasih kan. Tahu nggak? Gitu. Tahu nggak apa yang bikin kamu banyak difoto itu? Ya. Dari sisi fotografi ya. Ini sisi fotografi kita bicara nih, fotografernya yang ini. Kalau menurutku dia inner beauty-nya dapat. Inner beauty. Dapat. Karakter muka dia dapat. Apapun dia lakukan, dia pose pasti bagus dia asal jepret. Ya itu kan dia udah makasih. Seragi. itu. Jadi kalau yang udah pengalaman ya. Kalau model yang baru-baru tuh kan kita isi ngarahin dulu. Kalau kita udah mau moto, dia isi ngarahin lagi kan, jadinya mood kita kalau moto kan agak berkurang lagi. Gitu. Tapi kalau udah kan ya, saya kalau udah lama foto dia udah langsung ya berubah gitu. Pokoknya sekali jepret udah. Itu lebih enak daripada kita ngarahin dulu. Ngarahin itu kita udah ngarahinnya udah lama-lama, belum pegang-pegang lagi gitu. Kasihan soalnya. Kalau kamera itu kan harus putar, harus gini, harus ini, harus gini, jarak gini, harus jarak gitu kan gitu. Baterai pun juga boros nantinya. Makanya aku langsung kasih, oke, satu sini mau gaya apa terserah, mau ngambil kayak apa, aku udah gaya, udah gitu. Dan ada satu hal lagi yang buat seksinya itu minta ampun. Seksi lagi ya, seksinya ya. Itu seksinya itu minta ampun dulu. Saya jadi
apa namanya itu? Terngiang-ngiang atau gimana nih? Healing kemana-mana jadi. Oh, iya. Enggak lah, itu bercanda. Iya, bercanda. Oke, kita ngobrol lagi yang balik lagi. Jadi Mbak Rania, seperti kata Mas Wira kan, ini dunia fotografi sangat menjanjikan. Sebuah bisnis ya, industri. Iya. Menurut Mbak Rania sebagai yang menjadi bagian dari dunia ini, betul? Betul. Makanya sekarang aku manfaatin kayak ke dress ya. Jadi ke dress. modelnya kan udah aku aja kan gitu, udah cukup kan gitu. Modelnya aku aja udah mau pose gimana, mau di mana, mau di pantai, mau gimana kan gitu, udah. Dengan Jadi produknya gitu. juga. Iya, dengan Mas produk Ferry. sendiri. Wah, ini Jadi aku pinter manfaatin ya. seperti itu gitu. Iya, seharusnya gitu. Tapi kalau kita kembali lagi nih Mas Wira, kita bicara kan teknologi kan sudah semakin pesat juga, kehadiran media sosial lah, kayak dulu. Iya. Iya. Kalau dulu kan kita tadi saya bicara tadi kan di koran, tabloid Iya, dan segala paling macam tabloid. majalah. Apalagi sekarang kan ada kehadiran media sosial. Itu sebagai seorang fotografer terganggu nggak? Kita bicara bisnis ya. Iya. Tapi kan selular, handphone, tanpa kamera ini pun handphone juga sudah mampu Iya. menghasilkan capture Iya. dan kualitas yang baik juga. Itu seperti apa? Kalau di fotografi itu memang betul-betul sangat mengganggu. Kalau kita nggak pinter-pinter mengolah diri kita sendiri, kalah kita bersaing. Pasti kalah. Makanya saya nggak fokus ke begini ya, foto, tapi saya juga ada juga di rumah studio Oke. buat ya itu udah foto, datang mereka bayar, kita foto, kasih file, edit 5 atau 10 kayak itu. Sama aku juga sewain gaun juga. Nggak harus di situ juga. Memang betul-betul tapi kalau di orang-orang sekarang fotografer yang baru-baru ya, itu kan mereka masih belajar, tapi nggak semua foto itu bagus, nggak ada foto jelek, meskipun kayak apa. Tapi cuman pengarahan di gimana di tempatnya di mana, posisinya di mana, angle-nya itu yang harus kita gini. Jadinya biar kalau memang kamera HP sama kamera gini kan hasilnya sama-sama aja seperti Ya, itu. walaupun mahal sekalipun, ya tetap diupload di sosial media kan segitu-segitu aja. Ya, benar-benar. Jadinya ya kalau kualitas untuk dicetak itu yang bedanya. Ya, itu menjadi apa namanya komparasi sih Komparasi, sebenarnya ya, Mas Wira. betul. Jadi perbedaan dari suatu capture hasil visualnya, foto yang dihasilkan. Foto yang dihasilkan itu. Kalau Mbak Rania sendiri, kalau pas kan usaha ya, usaha dress, apa tadi? Sama ya kita pegang sosial media sama bikin event-event kayak gitu. Pernah menggait juga kayak Mas Wira ini fotografer untuk Iya, kita juga untuk Bali untuk usahaku yang di Bali Breakout ini kita kan megang sosial media. Kita kerjasama sama hotel-hotel juga, sama ini salah satunya ya jadi modelnya kadang kan aku. Kalau misalkan permintaannya bule ya kita kasih bule gitu. Aku juga usaha kayak gitu. Jadi tetap berkaitan sama fotografi sama sosial media. sosial media ya, karena memang nggak bisa lepas dari itu Iya. ya. Oke, kita bicara lagi balik Mas Wira bicara dengan foto. Gabung juga di komunitas. Kalau gabung komunitas tuh banyak saya. Dulu pun saya pernah memimpin komunitas. Sebut nama boleh? Boleh. Short Bali itu dulu. Oh, Short Bali. Iya, Saya tahu itu Short Bali dulu ini. saya memang pemimpin, jadi ketuanya di Short Bali. Oh, ketuanya ya? Iya. Saya punya bajunya. Saya juga. Mudah-mudahan saya bisa kembali. Walaupun nggak punya. Iya. Sempat kenapa? Sudah nggak ada lagi? Atau gimana? Bukannya nggak ada. Kesibukan mungkin ya? Mungkin kesibukan semua Iya. anggota kita jadi agak berkurang sedikit lah. Tapi tetaplah kita komunitas itu tetap kita jalin dengan baik di anggota itu tetap jalan. Banyak komunitas, ada TFK saya pernah juga ikut TFK. Di apa? Seriat Seriut juga pernah sama dia juga. Oh, Iya. sudah kenal lama kemarin ya? Dia modelnya di Seriat modelnya. Seriut, iya. Di street. Oke. Tuh, banyak kualitasnya. Dua tamu ini sebenarnya kenal baik. Dari dulu sih kita kenal lama. Udah lama kita. Cuman aku lihat sekarang di sosial medianya dia kebanyakan ABG. Oh, kayaknya udah aku nggak kepake nih. Enggak juga aku pakai, orang diajakin aja dia sibuk. Ya memang dia udah. Saya yakin kalau jam terbangnya dia itu udah nggak diragukan lagi. Oh, makasih. Dan seksinya itu loh. Seksi lagi.
Nah, Mas Wira, kalau kita bicara fotografi kan pasti ini buat sobat-sobat muda yang di sana nih yang baru pengen belajar mungkin hobi, itu ada tips nggak ke mereka, teman itu? Apapun gear yang dipakai, maksimalkan. Dipelajari, itu dia yang maksimalkan sekali. Kalau meskipun punya gear mahal, kalau nggak bisa memakai, ya pasti nggak bakal mampu untuk mengejar kualitas yang bagus. Dan angle terutama sama pencahayaan. Itu aja kalau di fotografi. Itu harus belajar banyak atau apa? Harus belajar banyak kita moto. Menyesuaikan apa yang kita pegang, apa yang alat yang kita pakai, ya itu harus kita maksimalkan sekali. Meskipun yang murah ya, yang murah belum tentu nggak bagus kalau kita udah pakai. Nah, itu udah. Intinya fokus. Tetap fokus dan pegang alat yang kita pakai itu. Iya. Pelajari dengan bagus. Saya tadi pikirnya fokus ke seksi. Kalau fokusnya ke seksi. Tadi mau saya takutnya tadi. Kalau mau buat yang seksi yang artistik ya bolehlah ke saya atau ke studio Nah, saya. kalau teman-teman sobat muda di sana yang pengen tahu lebih banyak tentang seksi, mungkin bisa langsung ngulik mungkin di Instagramnya Mas Wira. Mas Wira, saya ajak juga model saya ini. apa Mas Wira Instagramnya mungkin media sosialnya? Saya di WB Fotografi. WB Fotografi ya. Di fotografi ya teman-teman semuanya pengen belajar banyak atau ada sekedar informasi mau sharing atau mau apa mungkin bisa langsung ke IG-nya. Boleh, ayo kita belajar sama-sama. Jadinya biar enak. Iya, Masih belajar semua. Betul. Belum ada yang pro, kita masih belajar. Tetap harus tetap belajar. Nah, kalau Mbak Rania sendiri, ada tips nggak menjadi seorang model? Kan sudah hampir berkarir berapa lama? Hampir 10 tahun ya? Iya. Cukup lama. Mungkin bagi teman-teman muda di sana yang mungkin mau tertarik menjadi model tuh fotografi, ada tips nggak? Tipsnya ya, kalau misalkan foto itu sama fotografer tuh pilih-pilih lah. Maksudnya pilih-pilih kayak untuk jangan Mas Wira. Maksudnya enggak gitu. kayak misalkan enggak pilih-pilih dalam artian yang bagus lah. Maksudnya tuh jangan yang kayak seronok-seronok Nggak jelas, sayang, nggak jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan kita foto kayak misalnya seksi boleh, tapi seksi elegan, misalkan kayak gitu, seksi boleh, tapi jangan terlalu kayak vulgar. Jadi biar kita tuh dipakai sama banyak ini ya, banyak sosial media kayak misalkan kita bisa sama hotel atau kayak restoran bisa banyak endorsan lah kalau misalkan fotonya seksi tapi elegan. Boleh seksi tapi jangan vulgar gitu. Maksudnya kan ada yang vulgar banget sampai ada banyak gitu. Banyak banget kan gitu. Banyak banget. Ya tapi mungkin laki-laki seneng ya. Ya natural ya Mas Wira. Ya, karena itu mungkin dia cepat naik sosial medianya, cepat naik. Biar itu udah vulgar ya buat sosial media naik langsung. Ya jadi selebgram langsung. Ya mungkin sekarang aku sih nanti ujung-ujungnya juga bakal down udah yang memakai. Lebih baik yang fotonya yang seksi oke. Seksi kayak mungkin aku seksi ya kalau Mas Wira bilang. Tapi seksi elegan, seksinya jangan terlalu vulgar aja. Sayang apalagi kualitasnya kualitasnya. Sayang soalnya kan anak-anak sekarang ya cantik-cantik. Betul. Seger-seger kan gitu. Kalau terlalu di ini tuh sayang menurut. Dan satu hal buat di model, saya juga pelatih model kan. Ini dia. Ya, saya juga sering pelatih model ya. Ya, pelatih model. Kalau jadi model itu attitude itu harus tetap dijaga. Iya. Sama tanggung jawab karakter. Seandainya jadi model itu harus datang jam 11. Ya, sebelum 15 menit atau 30 menit kita udah ada stay untuk persiapan. Untuk prepare ya, itu udah. Attitude lah terutama attitude. Attitude yang paling utama. Dan sesuai dengan apa yang kebutuhan kayak endorse seperti ini, jadi kita udah prepare seperti ini gitu. Jadi udah langsung kita tahu ini dia
Karena keinginan klien juga. Ada kan, ya, itu udah kan keinginan klien seperti itu. Kayaknya saya pegang manajemen, ada 3 manajemen saya pegang. Saya harus sebut nama ya. Boleh 3 manajemen. Manajemen itu top model saya pegang. Top model top ya? model saya pegang tuh. Ada manajemennya top model itu nama ininya Om Robi. Itu yang saya pegang. Kalau anak-anak mereka foto di studio semua. Oh, studio. Iya, nah sambil saya arahin gaya, saya ajarin gaya. Kalau di fashion langsung di manajemen dia di jalan, di catwalk dia jalan. Kalau di foto saya yang ngarahin seperti itu. Itu. Jadinya simbiosis mutualisme ya. Iya. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan dan ya, melengkapi karena lah. fotografer dan model itu tidak bisa lepas. Bisa ya. Iya. Selalu sejalan. Iya. Dan jangan sombong aja. Ya, itu sombong terutama itu. Jangan, makanya kalau sama fotografer, apalagi kalau udah naik kayak ulet, naik daun ya. Kadang kan ada yang sombong. Saya pun gitu. pernah punya pengalaman gitu. Model baru. Banyak pengalaman. Ya, kayak di awal baru saya moto nih. Udah pertama kali dia jadi model moto terus sudah naik daun. Dipanggil aja nggak noleh. Itu pengalaman. Itu jangan seperti itulah. Itu nggak bakal lama gininya. Karena fotografer, dimanapun fotografer yang paling utama menyebarluaskan. Iya. Kayak di pantai, itu yang nemu itu pasti fotografer. Ya, tempat Yang menyebarluaskan pasti fotografer. fotografer ya. Iya, dia yang endorse paling utama itu fotografer. Makanya jangan lupa sama fotografer. Di tempat apa yang sekarang viral-viral itu pasti fotografer. Kalau enggak yang suka-suka foto itulah. Pasti yang suka foto. Iya. Iya. Itu Saya dia, jadi Mas. begini aja karena fotografer. Iya. Seperti itu, pasti itu udah. Kebetulan saya ketemunya fotografernya baik-baik semua. Tapi yang saya rasakan memang fotografer yang saya kenal mau di Jakarta, di Surabaya, di Lombok, di Malang, di Bali, semua baik-baik. Nggak ada yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Berarti Nggak dengan juga di fotografi ini model Mbak Rania juga bisa sampai jalan-jalan loh. Iya. Jakarta, Iya. Surabaya, Dan Lombok. gratis lagi. Makanya attitude-nya dijaga. Dan jangan sombong. Tipsnya dari saya itu. Betul. Itu yang paling utama. Di sana ya. Baik-baiklah sama fotografer biar kepake. Itu. Saya juga ada banyak endorse kok. Endorse ada. Terus di food fotografi juga ada. Oh, masuk fotografi Iya. juga. Apa sih yang bedain itu, Mas? Oh, dengan kita foto model nih dengan objek atau benda seperti itu yang ini food atau sebagainya yang sama. Kalau di food itu lebih karakternya ke natural ya. Ke natural, Kalau oke. iya, kalau kelihatan makanan tuh biar natural, kelihatan kayak apa. Jadi Biar kita harus menarik nyeting biar menarik banget. Nyeting di kamera lagi. Kalau di model kan asal modelnya udah mulus kelihatan cantik itu udah bagus. Sudah. Pasti bagus. Orang modelnya hitam jadi putih. Nah, Itu kan jadi kan yang tampak biasa menjadi luar biasa. biasa ini. Itu yang Iya, kita harus iya, buat. iya. Ya, Benar. di situ kita harus menjualnya. Yang biasa-biasa jadi luar biasa itu yang kita susah. Ya, salah satunya aku. Itu yang kita susah. Biasa-biasa jadi luar biasa. Model yang agak berisian dikit biar kita bisa ramping kayak apa sih? Ya, seperti itu. Itu harus kita pelajarin. Nggak bakal bisa sekali dua kali. Itu kan harus ada belajar. pengalaman juga, Iya, experience. Iya, aku tuh kadang-kadang benar-benar menghargai fotografer karena apa? Dia tuh ngeditnya tuh wassalam dan alhamdulillah bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, makanya harga fotografi itu kita nggak tahu. Ada yang menjatuhkan, nggak tahu kalau konsepnya itu kita pikirin tuh dari kemarin loh buat konsep. Ini kayak gimana sih besok ini? Orangnya kayak gini. Tahu ini tadi dia udah pas gini kurusnya udah bilang dia kok gendut sih kan? Gitu kan aneh tuh udah banyak. Dia udah kurus bilangnya dia merasa dirinya gendut gitu. Mau diapain ini gitu kan pikiran itu udah kita mikir tuh buat dia besok biar kelihatan nih kayak yang dia inginkan kayak apa sih itu nggak dipikir sama klien-klien dia itu. Ide itu mahal. Iya ide itu yang paling mahal. Mahal. Kadang klien itu ini ya Nawarnya nawarnya itu ya, udah habis-habisan luar ya. biasa. Ya biar mereka dapat murah dan fotonya wah ya Nah, seperti itu itu. buat teman-teman semuanya ya, sobat-sobat muda sana harus betul-betul mengapresiasi ya. Ini sudah disampaikan oleh Mas Wira nih, sama juga Mbak Rania. Respect terhadap
hasil suatu baik dari karyanya, idenya pun Ide. itu mahal, nggak gampang. Konsep yang pasti dibuat itu nggak seperti biasa-biasa, pasti kan ada value-nya. Dan kita harus hargai seperti itunya. Oke, terima kasih banyak Mas Wira Ya, sama Mbak Rania sudah hadir di studio podcast kami. Semoga sukses terus, Amin. tetap semangat dalam usahanya, karirnya. Mas Wira juga di fotografinya. Kalau ada event-event mungkin TVRI juga bisa diundang. Boleh. Boleh dong. Nanti kita buat event aja langsung. Tapi kalau nggak salah komunitas sub kayaknya pernah buat ya. Buat, Saya pernah. lupa kalau tahun berapa itu. Kayaknya Om Willy ada 2012. pernah event di sini. Aku juga pernah ikut. Pernah kayaknya Pernah. shoot ya. Iya. Iya, Shoot pernah di sini. Iya, dengan apa? Di Art Center dulu juga. Untuk TFB ya. Enggak, pokoknya acaranya di sini Iya. waktu itu. charity ya, kalau nggak salah Charity ya. Charity kan? Charity. Semua kalau kita di charity pasti. Charity, terus ulang tahunnya Ulang TV tahun. kalau nggak salah waktu itu. Ya, pasti PRI juga. Oke. Pernah. Thank you so Thank you. much. Ya, sama-sama. Matur semua ping banget. Sukses selalu. Sukses selalu Mbak Rania. Oke, sobat muda milenial semua podcast sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan dengan episode selanjutnya di dalam podcast TVRI Bali. Bye. Bye. Di mana dulu? Mas Oh, ya. Wira, ini. Udah dari tadi.